inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana? Ya mulai Dzulqa'dah gitu, Dzulqa'dah itu Hijjah Muharram bersatu mulane kalau mulai ini Dzulqa'dah panik ngamal pemawon sekolah lakoni termasuk mulan. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'un. Ini sebenarnya Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah. Menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan pateni iki kula menisan pateni dadi terus baris gak nabi-nabinan. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jinan pertimbang barno rampun wong goblok wae. Lah aku sing tak anut, mane wong goblok barno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Wong ngomong pahpo keliru ben kono wong goblok. Nadara Nabi Musa atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Atuhlikuna to rusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha'u minna. Jadi mulanya jogeman ya tiang itu sok pinter. Ke pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah Nabi kekasih gremenge wae dadi rahmat. 4 rakaat disudos 5 nganti ping 9. Pokoke kabeh riwayat nganti ping 9. Pangeran yudane ya mau 5, ada yang mereka tahlil itu bid'ah. Nggak masalah, ada gampang. Yang mati itu jasad roh. Karena roh ini dago. Terus kita sadar Gusti jebule penting sujud timbang dulu. Ngandani nek besok niki. Lho kandhani wis dhisik. Ngawur. Ning Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duwe ngakeh sing ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter masuk ben. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai anak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sebenarnya mati fakashafna anka khita'aka, tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sebenarnya pinter, hadid itu cerdas. Makanya kamu enggak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal pas to ilmal yakin pas latarawunnal jahim. Pas pinter pas wayahe mlebu neraka. Lha iku perkara disebut alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Pas dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem. Didelok suci maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi maca tasbih mok ping 3 ketokno kabeh mek pengiran kuwangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid kembali 1 juta lho kula nate lho nek dhuwit masjid san iki dhuwit kena masjid aja anggap ae kangen masjid aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta sekali-kali kangen masjid tak biayai ngiling-ngiling lan kula nu seneng umroh ora kok ora duwe dhuwit kangen nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Mau nang reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Kok cah SMA. Wis sampe ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jorok jero-jerono senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar reskrim nek gawe viral sing ra bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok infakashafna angka khita'aka fa basarukal yauma hadid. Lan kula niku kadang ya kecewa mbek urip.
Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dene muridnya ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa rukai'atun roka'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata rakaat kecil, bukan rakaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya. Semua yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Coba. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh, enak jadi kayak gede. Pengajian wakai, sing nyangon wakai, sing coba wakai, nanti urusan singit maya. Itu ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben gamari sembek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Aku pengaruh kula kathah karo nuwun gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro, tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting dadi maksud men delingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean iki biasa, tak latih. Soal kula mulang kan wajib wong alim wajib mulang. Ya cara sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Pengen dunia terbalik tapi. Jadi wong sobat iku pinter. Oleh muni ngene. Kenapa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki wujud goblok. Sebenarnya pinter. Sebenarnya kowe lah ya pinter banget sampean. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengenai tok, sing ngecat Lombok. Pangeran wis apa sing ngecat Lombok. Ngifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar, ngifati pangeran sing gawe dekne mbok muni. Sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apikane ra karuan ngono kuwi ape disafaat. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluk jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tak muni adada khalqi. Mane kita ulangi iku nggo solusi. Dadi nek mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Ya aku sakake kowe luar biasa asline iku. Mulane normale kula yang bisa warga nanti lo. Tapi swarga itu fadolnya pengeran, orang malam-malam. Nah sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Namun manusia kuturu lah wa idha matu. Nah mati lagi sabahu lagi tani. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi bodoh. Menganggap bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah apian. Dia mergawe ya di Barno, golek bojo ya di Barno, butuh koneksi penjabat ya di Barno, ndambek pangeran ya di Barno. Nyatane ya mati kok darane terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu yang mati. Kan sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuatnya, tapi pengen aja membarno. Tapi kesumben nak ning akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu enggak akan muji orang kafir. Oleh muji dia ngarwane neraka sakti itu. Kowe ora bakal muji duit penting sing ternyata sing penting maca napa tas. Mulane kula suwun teng dunya iku wiling-wilingan Kang, mbuh pira kadare tau sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kata ayat ini fa subhanallah wa hina tumsuna wa hina tusyukur. Wani esuk yang mergo muji pangeran, wani sore yang mergo muji pangeran. Nanti disebut wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan panjenengan. Kok wani sore amsena wa amsal mulku lillah. Lah wong sakniki ngene-ngene iki serapayu. Kiai kados kula niku serapati payu. Mesti kok wong sakniki jabatan itu penting, uang itu penting ini. Wong kafir roh nak duit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte, mergo ngerti duit iku penting. Copet nganti copet, yo mergo ngerti duit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh duit iku penting, ilmu padha mbek lonte mbek copet.
Paham ya? Orang saya ki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek apa. Duit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek duit. Lha terus kowe kiai kok mau ngomong, duit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Tapi nek muni ngene, tahajud iku penting. Apa meneh usul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono. Ora iso. Mulane jari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe coba nggambe ilmu sing wong fasik weruh kaya kowe. Kok kowe ngomong ilmu penting, wong fasik ora yo roh. Lha opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono wis akeh, kowe ora usah melok. Ngomong, ngomong lakoni ngono wae. Tapi gue ora roh. Mergo nek roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi uang anti. Kowe jogeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusak. Iku mau misale kowe muni ngomong duit penting. Saya kira takoki, copet nganti nyopet mergo apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, mbok tafsir Jalalain gudik bisa. Terus ngomong duit ku penting. Keliru sing darah duit penting. Sing bantau mau ngambil sapa wong ora kabeh nak duit ini. Penting. Ya ngomong ngono ya ngomong lah hiburan. Tapi itu ya coba terus penting meneh zuhud. Mata merasa salam damek malah loro. Wis pokoke meneng ae, sing penting pokoke meneng ae. Tapi kalau namung ngelingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jeng niki malah mati. Jemben urip. Mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka ghita'aka fa basarukal yaum. Kata ulama sing seneng mati yang dianggap mati iku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi ape mati murid do nangis dene metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiai ne ketemu kekasih malah ditangisi, murid kok gobloke ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi murid bento. Ayo nang nari akhirnya muridnya. Mulane darani tarian Rumi ditarekno pas gurune ape mati. Ya sebenarnya jajal rapopo. Nak ada dianggap wong edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab itu Jalaluddin Ar-Rumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga mengajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqa fi, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khairu ayyami yauman alqa fi, hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing wedi mati ya ono ilmune, sing wani mati ya ono ilmune. Atau kalau gue itu rasa ilmu-ilmunan mbok jare, wae mati pokoknya tidak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kalau berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khair. Itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati, anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Makanya benar ngomong ulama itu, bajingan begudal mati. Saya ke mayat ini, wongnya menang kabeh. Saya ke menang kabeh. Ayo muni saya. Bareng jonger mung saya apa nih? Jari kiai ini, ya saya. Baru kayak mati serazino, ramaling, orang rampok. Ngadene jauret. Gak saya, mereka iso maling. Songram. Berarti mati dari saya tadi elek. Saya lagi kemarin ngalim-alim nano mati fase kelas saya gitu. Nah itu ono ilmu nih. Mereka mati itu rohatan mingkuli sarin akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kulo. Anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah tetap ngaji tawaduk. Kulo ke tawaduk. Kayak aku kecelok ngalim lah kok rembang sowan rene. Besok sampean mbek aku sowan kula wong alim gurune sowan rene. Wong sowan niku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe yo sopan, alim lah ibu ngaji yo sopan. Sanggep wae ngono, pokoke anggap apik napa? Cukup to. Manjen ngaji nyen ra iso lho, suudon haram. Suudon niku. Jadi
Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kau bolak-balik nyontokno, Allah itu zat sing luar biasa, gampang. Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya Simpen Imam Saroni. Itu Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur itu ada hadis, inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana ya mulai Dzulqa'dah gitu, Dzulqa'dah itu hijab Muharram bersatu mulane kalau mulai ini Dzulqa'dah panik ngamal pemawan sekolah lakon itu masuk mulan sama golek kitab pesen teng Surabaya wae golek teng Jogja wis wae macam-macam lah karena ada ayami dari di ngendikan Allah minha arbaatun apa hurum terus wonten tiyang lu sing ra dipopo terus orang di popo, modeknya itu tukang gawe surujul faros, tukang gawe hiasan, cara ini apa? Pelanan apa? Pelanannya apa? Jaran, ini gawe sepatu jaran, pelanannya jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, kalau tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke kuda, kalau pelanannya kulo. Nabi Musa dicotos, berkata cangkemmu pengiran jadi jaran. Allah disalan Musa, kira usah ngono. Aku itu seneng ambek pujiane caiku. Aku itu nampa pujian sesuai pahame wong iki. Wiridan ngene ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siapkan. Tidak wiridan. Nabi Musa dicotos. Mergo cara syariat iki sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya sesat. Ini pangeran kadang buat ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram nggak boleh jadi apa syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya benar pangeran. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai lah. Isalu amma yafalu wa hum misalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah tetap yafalu apa mayasa. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue to ilmal yakin, pas kue wayai roh. Nauzubillah napa? Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi, kena kepingin ngalim saiki, kena kepingin roh putri Allah ya saiki. Nah carane piye sering maca wa min ayatihi ben dikenalno ayat-ayate Allah yo mulai saiki ya melane ngaji wa min ayati Allah kowe duwe dhuwit ya ayate Allah kowe turu ya ayate Allah turu ya angel tenan Kang masuk orang terbaik di dunia ben turu ra iso Kang nak rawaye turu gak iso misalnya saya bisa apa saja wis pesulap-pesulap Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sampean hebat tenan saiki turun, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dene Mu'tazilah. Dene ora percaya fahame ahli sunnah nak cara dene wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg pengen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amalim orang Allah mereka Allah sing gawe kok piye walhasil ngomong ngono terus dene suatu saat ana ulama rodok kiai dia anak ayu mbok piye ceritane mbok ditawak-tawakno mbok piye walhasil dirabi mek sama saya ini rodok anake tapi juare bapake wong anak kiai bari sama sari wis ngumpuli wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes sampean kepen baleni meneh iya ya baleni sakniki kan sampean sing mentokno iso ora ene jare ya ora iso lho jare iso
Kuwapo dan dadi dene ahli sunnah gara-gara iso munggah meneh. Terus tobat. Dadi ya ono wong tobat mergo urusan seks ya ono. Semenjak itu zaman Sari mulai rodo ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf ya rodo Mu'tazilah, ya rodo ahli sunnah. Iku ahli sunnah gara-gara hubungan intim. Jare saged ora iso. Jare kabeh sing nentono menungso. Lah kok ora iso bareng. Lane bolak-balik untuk tobat mergo wong ayu Kang. Wong elek nobat nopo angel. Cek mandine. Lah udah pasare dikandani ki iso ora ngandel. Kandani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik, kowe marat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan, Mas. Marapate ayu nek ngajak umroh gak nyawang keadaan. Mulane ayu kuwi kadang penting nek ngajak apik lho ya, nek ngajak elek iku sing perkara. Faham ya, terus kula suwun ayat-ayat wa min ayati ini ku anggap mawon selain bu iman kowe timbang kowe rom sumben terus pas kowe roh pas latarawunal jahim. Tapi mulane kula nak maca wa min ayati ini syukur banget Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit wabti hukum min fadli yo ayatku. Ane ngendikane Imam Ghazali faqullu ma fil Qur'an ta'arufun minallah, kabeh Qur'an iku Allah ngenalo zate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane. Iku wong kafir akhire ngerti nek Allah ku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarabunal jahim. Mulane ram kudu saiki. Paham ya, mengko bar ngaji langsung salat 2 rakaat. Mun ngertos Gusti kula. Ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Bar salat mending pun ngertos. Mau para benah yang pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Soale falamma tabayyana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere dunya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ko hakikate dunya niku sebutinu Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu amru bainahum la ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran iku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing kadang anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik dunya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong terima insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono dunya bolak balik. Mau Allah itu mau kepengen kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al-amru bainahum, urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam. Mau Allah kepengen kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mane al-haqmu takasur kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kalla la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak waca ayat iku yo nangis tenan. Lan kula nak traweh ayat iku digebut kadang kula yo tersiksa. Kula gumun mbek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nak kula niku mun mboten saged. Mergo paham niku. Wong sing iso gebut Kalau seneng makmum perkara ini nak takoki pangeran. Hak lagi tafakur kok rukuk. Lamun diajak rukuk. Dan aku salat piyambak kan ndak mikir bareng. Kanjeng Nabi nate salat piyambak niku mulai ba'da isya ngantos subuh. Mok sak ayat. Niku in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang baleni mulai ba'da isya ngantos subuh. Sak ayat kan. Saking usule Kanjeng Mas kowe serang arah giebet guys kebet mendeng khatam wis doae hasilnya itu kabrak ya paham ya. Dadi niki kula terangno kena apa kok ayat wa min ayati
Niki carane pangeran nyelametno umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kowe kenal pangeran zaman ning dunya, aja sampai kenal pas ning akhirat, pas kenal pas latara kenal jahim, pas kenal pas waya mlebu napa neraka. Monggo terus lagi. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa as-sama langit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadegi langit bumi. Saiki bumi cek kena goni langit ya tesih. Bi amrihi sebab keputusannya Allah atau sebab kekuasaannya Allah bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Bono sakane ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ono napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin taronaha ora usah saka yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ono tapi nganggo sistem antariksa luar mbok kono lah pokoke penting ora kena didel Sumaida da'a mengkonuni alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi biayan fuha gambare anton niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala trompet apa piye itu namanya apa trompet nah trompet kalau trompet kemerdekaan orang tahun ini sangkakala semprong ya rasa seru kan trompet. Kalau nanti mau kitab Sarah Ikhya nih kitab Ithaf nih ini gua apik tenan kitab nih. Kalau nanti mau ngeten logikanya karena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara sayhayu suara yang apa dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini apa hancur. Itu teorinya jari beliau pernah gaya simulasi kados gedung misalnya ditutup ya kados yang orang-orang apa jenenge tukang musik-musik nggak ngertos misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system yang sangat kuat niku kacanya kan sakit apa pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara karena kalau misalnya bom itu kan padat kalau padat itu yang nggak terjangkau tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan enggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh suara. Makanya pakai pakai trompet. Terus semua itu ya lama sih mikir nanti ini mereka tahu enggak ada BPKB loh. Jadi urip. Mulane kula niku rapati seneng diutang. Kula niku aslinya rapati suka. Kadang-kadang ya kepengen kayak umumnya kiai di bisnis, tapi tak ngenangan itu terus saya mikir ngaji ku sopo terus dapat ditanggal barang kan repot misalnya kiai bisnis terus diutang dapat ditanggal semuanya terus piye kiai ini beti apa tanggal tapi nak rapati alim gak apa-apa orang beti tanggal ya ramulan beti tanggal ya berdoa ya. Jadi ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat suara karena suara itu termasuk paling efektif sakit merusak dunia karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang peka itu dekat jadi memang ya sudah didesain seperti itu jadi apa ya sudah gitu banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sing mulane iku sirine kenapa Israfil itu cukup pakai nama sangkakala biayan fuka kemarin menyiap sapa Israfil fisuri ing dalam apa sangkakala lil ba'si krana terjadi ini tangi sangka minal kuburi saking kubur lil ba'si krana tangi minal kuburi saking kubur idzan nalikane da'akum da'wah antum de sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh minha saking napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh fakhrujukum mongko metu sira kabeh minha saking kubur bidak watin kelawan mok sak panggilan iku ya min ayatihi wis setengah saking ayati Allah taala wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh iku bukti ayat kekuasaane Allah Subhanahu wa taala mbon roh saiki wis pokoke wong ngaji mulane bener Kanjeng Nabi wong nak ngaji itu digampang mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soban ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan rom zaman ning biduan kok kenangan sik ning dunya napa? Isih ning napa?
Jadi sebenarnya disiksa pun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh. Jadi ana bukti nak apa butuh kula sertifikat saniki nak rom wis ben sertifikat pangeran rom tenan nak di benerno pangeran. Mulane fa'lam ya fa'lam annahu la ilaha fa'lam roh ya saiki napa roh nggih saiki aja somben. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala walahu lan iku kagungane Allah sarasan menti sapa wae fis samawati kang boro-boro langit wal ardi lan bumi. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sodri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sodri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya, karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakana, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu, tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya, kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di hikam saya halaman 15 juga, saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan, atau nggak punya kitabnya, atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat, atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu, tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka ada taat sama engkau. Singkat cerita, di fase itu, saya ulang lagi, di fase itu Allah nurutin sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu? Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, muga-muga gini. Tapi setelah dikasih tahu,
Niku ponakane jenengan, muga-muga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Ini berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sahok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwo hawal yawmal akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya nggak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i,
tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Nah, mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng ndak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwane Nabi agak tersinggung, Nabi andekan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.